Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotrunada Latifah Aziz. Saya dari Offering A9. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan sedikit mengenai pentingnya pendidikan dalam karir seseorang. Apa sih hubungannya pendidikan sama karir? Nah, saya di sini akan menjelaskan. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, di sini pada tahu nggak apa sih peran pendidikan? Pendidikan perannya apa gitu? Nah, pendidikan sendiri itu memiliki peran yang sangat penting, yaitu menjadi salah satu cara atau strategi ya bagi kemajuan suatu bangsa. Wah, kok bisa? Ya dong, kita lihat saja di negara-negara maju di dunia. Mereka pendidikannya sangat bagus ya. Dan jika kita lihat di negara-negara yang berkembang, yang maksudnya jauh dari kata-kata bisa dibilang negara yang belum maju lah istilahnya, tuh pendidikan mereka tuh bisa dibilang sedikit rendah ya, atau kurang maksimal lah seperti itu. Nah, pendidikan ini makanya penting untuk kemajuan suatu bangsa, dan kita sebagai remaja yang pada saat nanti akan menghadapi bonus demografi saran saya sih ya, menurut saya itu harus memiliki pendidikan yang cukup dan juga minat dan bakat yang mumpuni, karena pada saat bonus demografi kita adalah peran yang sangat penting dalam bonus demografi tersebut. Kita ada pemeran utamanya. Nah, kemudian di sini kalian tahu nggak sih perencanaan karir itu apa? Nah, perencanaan karir itu merupakan salah satu aspek yang penting dalam perkembangan individu. Jadi dalam memperoleh karir, maksudnya menuju karir kita tuh membutuhkan perencanaan yang matang agar karir yang kita inginkan atau karir yang kita tempuh itu tidak gagal. Kemudian kalian tahu nggak sih permasalahan karir yang sering terjadi pada remaja-remaja seperti kita ini? Nah, biasanya itu yang sering terjadi mereka tuh bimbang, galau, bingung dalam pemilihan jenis pendidikannya. Nah, ini juga karena ini merupakan tahap awal ya dalam perencanaan karir kita. Kita harus menentukan dulu jenis pendidikan apa yang kita inginkan, karena itu nanti akan berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pekerjaan atau karir yang kita pilih, seperti itu. Misalkan kita ingin jadi dokter, masa kita ambil pendidikan non formal sih? Kan gak bisa, karena dokter kan ada pendidikan formal yang harus ditempuh berapa tahun itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tahu nggak sih kalian gimana cara menghindari kegagalan dalam perencanaan karir atau dalam karir kita? Dan itu simple sih menurut saya caranya itu, yaitu dengan mempersiapkan karir kita atau merencanakan karir kita itu sejak dini. Karena otomatis jika kita mempersiapkan karir kita sejak dini, kedepannya kita akan lebih mudah fokus dalam karir kita. Contoh nyatanya aja sih, mungkin kita bisa lihat ya, untuk anak-anak pejabat, anak-anak orang penting, seperti anak-anak orang-orang kaya lah istilahnya tuh, mereka tuh rata-rata, tidak semuanya juga, kalau saya lihat itu rata-rata mereka itu cukup sukses seperti orang tuanya, seperti keluarganya. Mungkin karena karir mereka itu sudah disiapkan sejak kecil oleh orang tuanya atau pihak keluarga. Jadi otomatis dia jadi tersusun rapi lah perencanaannya, mulai dari kecil. Jadi dia harus belajar ini agar
dia lebih bisa fokus dalam karirnya. Misalkan ada seorang anak tunggal pemilik perusahaan X ya, itu biasanya tuh dia kan otomatis menjadi pewaris ya kan, pewaris dari perusahaan keluarga tersebut. Nah, biasanya otomatis dari kecil itu keluarganya sudah mempersiapkan pendidikannya agar dapat mewarisi perusahaan keluarganya. Jadi agar dia tuh tidak tidak merusak lah istilahnya atau menghancurkan perusahaannya, karena dia tuh satu-satunya pewaris seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan pendidikan sebenarnya tuh sejak dini seperti itu. Sejak kecil lah mulai menginjak pendidikan seperti TK, PAUD, atau mungkin bisa lebih fokus pada saat sekolah dasar. Dalam perencanaan karir itu ada 2 faktor nih yang sangat mempengaruhinya. Apa aja sih? Ada 2 faktor tersebut, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Apa aja sih yang termasuk dalam faktor internal itu? Yang termasuk dalam faktor internal itu yang dari diri sendiri ya, otomatis itu yaitu tentang bakat, minat, nilai-nilai kehidupan, pengetahuan, sifat sikap, dan juga keadaan diri, jasmani dan juga rohani. Kenapa sih ini berpengaruh? Ya jelas dong. Gimana yang jelas? Saya kasih contoh ya, bagaimana ini bisa berpengaruh. Contohnya jika kita ingin masuk atau kita memiliki karir atau cita-cita ingin menjadi seorang polisi ataupun tentara, seperti itu kita kan dituntut untuk sehat ya secara jasmani dan juga rohani, tidak ada kekurangan, tidak ada mata minus, buta warna, buta huruf, dan yang lain-lain kan. Ini jadi kita sebelum merancang kita juga harus lihat nih faktor-faktor ini. Jadi ini kan masuk dalam faktor keadaan jasmani dan rohani. Jadi kalau kita tidak memenuhi syarat, ya sebaiknya janganlah, daripada ntar kita udah berusaha tapi gagal, sakit. Kemudian yang kedua itu yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar, yang termasuk di dalam faktor eksternal ini yaitu tentang lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar kita, teman sebaya atau pergaulan teman sebaya kita seperti apa. Kemudian juga ada keadaan ekonomi, keadaan sosial. Keadaan ekonomi itu keadaan ekonomi keluarga juga ya. Status sosial itu juga sangat berpengaruh. Kemudian ada juga tuntutan jabatan. Kenapa ini berpengaruh? Saya kasih contohnya apa aja ya. Yang tentang status sosial ini berpengaruh biasanya. Contohnya teman saya sendiri aja ya. Saya tuh punya seorang teman, dia tuh anak dokter, keluarganya tuh semuanya dokter, ya kan. Nah, dia tuh otomatis orang tuanya atau pihak keluarganya tuh menginginkan dia itu untuk menjadi seorang dokter juga seperti kedua orang tuanya, seperti keluarganya yang dalam bidang kedokteran. Itu kan berarti masuk pada status sosial dia, keluarganya yang bisa dibilang keluarga kedokteran. Ini juga padahal gimana ya, dia itu sudah melalui berbagai tes ya untuk masuk ke fakultas kedokteran, cuma tidak diterima. Dan untuk menyelamatkan status keluarganya, status sosial keluarganya, akhirnya dia masuk ke fakultas kedokteran di salah satu kampus negeri itu melalui jalur mandiri, jadi tidak melalui tes umum pada seperti teman-teman yang lainnya, dia pakai jalur mandiri. Nah ini kan kalau dia masuk mandiri, otomatis kan dia juga bisa ini ada dalam faktor eksternal yang keadaan ekonomi ya, keadaan ekonomi keluarga. Karena keluarganya mampu, otomatis keluarganya membiayai dia untuk masuk ke fakultas kedokteran secara mandiri. Itu dia faktor-faktornya. Nah, gimana sih jika kita masih bimbang, kita masih bingung gimana ya caranya kita bisa menentukan pemilihan karir atau perencanaan karir kita
jenis pendidikan apa yang kita inginkan. Kan biasanya bingung ya kalau kita minta tolong ke ke temen atau minta saran ke temen, itu kan kadang kurang maksimal lah. Itu kita bisa melakukan konseling karir. Kenapa? Apa sih itu konseling karir? Nah, konseling karir itu sendiri itu merupakan konseling yang memusatkan perhatian pada perencanaan dan juga perbuatan pengambilan keputusan tentang pekerjaan dan juga pendidikan. Seperti itu. Nah, kalian udah ngerti belum dari semua yang saya jelaskan? Maaf ya, saya tidak perlu dalam merekam seperti ini. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan ya, apa sih hubungannya pendidikan dan juga karir? Kesimpulannya dari saya, pendidikan itu merupakan tahap awal atau langkah awal dalam perencanaan karir. Seperti yang saya jelaskan tadi, banyak remaja sepertinya tuh bimbang mau ngambil karir apa. Itu mana ya maksud saya tuh pada remaja tuh bingung mengambil jenis pendidikan apa karena mereka masih belum pemantapan untuk pendidikan. Jadi sebaiknya kesimpulannya kita merencanakan karir kita sejak dini agar kita bisa memfokuskan karir kita dan menghindari kegagalan, serta kita tidak kebingungan dalam memilih jenis pendidikan. Dan juga kita juga bisa melakukan konseling karir untuk memantapkan diri sendiri, untuk meyakinkan diri. Mungkin sekian ya yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan mengenai hubungan pendidikan dan juga karir. Untuk teman-teman semuanya, saran dari saya, jika kalian ingin memiliki karir yang bisa dibilang cemerlang, itu kita juga saya sarankan kalian benar-benar mempersiapkannya mulai dari nol. Benar-benar kalian persiapkan secara matang, jangan setengah-setengah. Dan juga pendidikan yang kalian ambil itu pastikan berhubungan dengan karir yang kalian inginkan atau karir yang sedang kalian rencanakan. Baik, sekian ya dari penjelasan dari saya mengenai perencanaan karir. Mohon maaf jika ada kurang atau informasi yang kurang tepat atau masih belum maksimal. Saya juga masih belum pokoknya mohon maaf jika ada kurang informasi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye. Dadah.